Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Balik lagi ke channel Alex Tukang Review. Bersama Alex, channel yang memberikan informasi tentang rumah subsidi, rumah komersil, ataupun rumah-rumah second yang mungkin dari para pemirsa ingin menjual rumahnya, bisa kontak-kontak Alex untuk Alex Review bantu jual. Oke, sekarang Alex sedang berada di sekitaran Sawangan, Citayam, perbatasan dengan Tajuh Halang Bogor. Di perumahan, sekarang Alex sedang berada di perumahan Avani Gioen Residen Citayam. Oke, sebelum Alex review perumahan ini, Alex mau nunjukin kondisi sekitar di dalam kompleks perumahan ini. Di sebelah kanan belakang Alex ini ada taman, kemudian di belakang sana itu ada masjid, dan di bagian sana itu ada kolam renang. Kompleks perumahan ini, keluar proses gerbang dari perumahan ini, itu akan ketemu jalan raya besar. Di bagian kirinya itu ada sekolah negeri SMP Negeri 14 Depok, dan ada rumah sakit yang cukup besar di sana. Lokasi perumahan ini cukup strategis, hanya beberapa menit ke pintu tol Sawangan, dan hanya beberapa menit ke stasiun kereta api Citayam. Jadi posisi perumahan ini cukup strategis, sehingga Bapak Ibu sekalian yang beli rumah di sini, kemana-mananya gampang. Kemudian tinggal di kompleksnya, karena sudah hidup, sudah banyak yang nempatin, jadi lebih nyaman lah. Fasilitas penunjangnya sudah terbangun dengan baik, solokan, lampu penerangan jalan, listrik jalan sudah dicor. Selain itu ya tadi, taman, masjid, kolam renang sudah ada. Oke, sekarang Alex akan menjelaskan atau mereview rumah dari perumahan Avani Gioen Residen Citayam yang tipe Hikari. Ini rumahnya. Dari bagian depan atau fasad mukanya kita bisa lihat buka-bukaannya cukup gede. Maksudnya buka-bukaan ini jendelanya. Ini jendela yang ke kamar depan. Ini jendela yang ke ruang tamu. Dan di sisi kanan ini ada jalan menuju dapur. Jadi keluar masuk rumah tuh bisa melalui dua pintu, yaitu pintu yang dari ruang tamu sama pintu yang dari dapur. Selain kita bisa lihat buka-bukaan yang cukup besar, kita bisa lihat di ujung sana itu ada kayu-kayuan. Kita cek ini kayu beneran yang dipasangkan merapat dengan tembok yang di bagian depan atau fasad muka dari perumahan ini. Jadi memberi kesan alami. Kemudian cat dari fasad muka dari perumahan ini kita bisa lihat ada warna abu-abu muda sama warna putih. Dan ini teras rumahnya sudah digranitkan dengan ukuran 60 x 60. Di atas teras ini ada topi-topian dan ada penerangan buat di teras ini. Kemudian di carportnya sudah dikeramikan, ini ukurannya kurang lebih 30 x 30. Ini carportnya cukup besar. Ini bisa muat untuk 2 mobil city car atau 1 mobil besar dengan motor mungkin 2 atau 3 buah bisa dipakai di sini. Di bagian sisi kirinya ini ada taman. Dan ada lampu penerangan taman. Kemudian ini kanopi. Jadi setiap Bapak Ibu sekalian yang beli rumah di sini, khusus untuk tipe Hikari ini dapat kanopi. Kanopi yang transparan. Kemudian di sisi kanannya sudah ditinggikan, ditembokkan pagar tembok, dan di sisi sini ada sebagian yang juga yang sudah ditembokkan untuk menutup pandangan jalan yang menuju dapur. Jadi lebih menjaga privasi lah, yang jalan lorong menuju ke dapur sana. Nah, kanopi ini bukan cuma di bagian kapot doang ya, ini menyambung sampai jalan menuju pintu keluar masuk dapur itu. Oke. Untuk tipe Hikari ini luas tanahnya 80 meter persegi, luas bangunannya 52 meter persegi.
Ini Alex baca ini di sini. Untuk ukuran kapot dan taman di depan ini panjang dari sini ke sini ini 3 meter. Jadi kalau kita lihat ini untuk ukuran taman ini luasnya kurang lebih 1,5 meter kali 3 meter sampai sini nih. Sementara kapotnya kurang lebih ini sekitar lebarnya 5 meteran, tapi yang di bagian sana udah dibikin pagar tembok, panjangnya sampai sini 3 meter, tapi sampai sini nih 4 meter, yang semeternya dibikin teras ya. Kemudian ini Alex baca spesifikasinya dari brosurnya nih. Fondasinya batu kali, dindingnya hebel, diplester dan dicat. Pintu utama, panel finishing cat, pintu lainnya itu double triplex dan dicat. Penutup ini rangka atap baja ringan, daya listrik 1300 watt, struktur cor beton batulang, kusen aluminium, lantai keramik 50 x 50, kloset duduk, shower, kamar mandi, sumber air, sumur pantek. Ini pagar pembatas kafling ada di sini nih. Nah, kurang lebih ini spesifikasi dari tipe Hikari. Di sini dijual ada 4 tipe. Ada Hikari, ada Hero, ada Himawari, sama Light. Itu sisa 1 unit yang Light. Itu lebih kecil luas bangunannya sama luas tanahnya. Ada 4 tipe, kemudian yang Alex review ini yang Hikari, ini sisa beberapa unit saja. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berminat beli di sini bisa cepat-cepat kontak, nomor marketingnya ada di kolom deskripsi. Oke. Nah, yang tadi Alex bilang buka-bukanya cukup besar, ini dia. Ini ada jendela yang mengarah ke ruang tamu. Ini ada 3 jendela besar yang bisa dibuka, 2 yang ini nggak bisa dibuka. Kemudian di bagian sini ada jendela juga cukup besar ke kamar depan atau kamar utama. Ini ada 3, 2 bisa dibuka, yang 1 ini nggak bisa dibuka. Manfaat dari buka-bukaan yang cukup besar atau jendela yang cukup besar ini yaitu penerangan ke dalam rumah atau ke dalam kamar itu cukup bagus, sehingga nggak selalu harus nyalain lampu, cukup penerangan dari luar saja di siang hari. Oke. Oh ya, satu lagi, tadi Alex bacakan spesifikasi pintu utama nih panel finishing cat. Untuk gagang pintunya sudah smart door lock. Kita buka ya. Manfaatnya, safety-nya lebih terjamin. Assalamualaikum. Baik, kita masuk ke rumah. Oke, sekarang Alex sudah berada di bagian dalam rumah dari perumahan Avani Giant Residence Citayam. Bagian dalam rumahnya, ini ruang tamunya. Ruang tamunya kalau Bapak Ibu perhatikan nih, bagian atas ceilingnya sangat tinggi. Ini Alex perkirakan sekitar 7 meteran. 7 meteran. Kemudian kalau kita lihat di bagian atasnya itu lampunya model London Light. Kemudian plafonnya dibuat seperti ini. Jadi lebih cakep lah kelihatannya. Cat dinding warna abu-abu muda. Kemudian di sisi sana kalau kita lihat, selain jendela di bagian bawah yang buka-bukaan gede yang tadi Alex sebut, di bagian atas juga ada 3 jendela mati, menambah bagus penerangan dari luar ke dalam pada siang hari. Kemudian kita lihat di sini pintu ke sisa tanah di belakang ini, pintu slide, kusen-kusennya aluminium, kemudian full kaca ini ya. Ini pintunya 2 buah, kanan kirinya nih jendela dengan kusen-kusen aluminium. Ini pembatas atau sekat dari ruang tamu ke sisa tanah di belakang. Untuk ruang tamu sendiri ukurannya, lebarnya ini dari sini ke sini, ini sekitar 3 meteran. 3 sampai 3,2 meter.
Sementara panjangnya sampai di sana itu sekitar 7 meteran kurang lebih. Kemudian kita bisa lihat ini granitnya ukurannya cukup besar. Kemudian di sini ada stop kontak lampu. Di sisi sini ada stop kontak lampu sama colokan listrik di bagian bawah. Nah, kalau Bapak Ibu beli rumah di sini, pengaturan sofanya ini bisa jadi inspirasi. Ini mungkin sofa, nanti di sini kabinet sama meja TV, maksudnya di sini bisa, di sini tinggal dipasang horden. Cukup luas ruang tamunya. Bergeser ke kanan, kita bisa lihat ini yang tadi Alex jelaskan di depan. Di sini ada pintu keluar masuk kedua selain pintu utama di sana, dan ini ada dapur. Ini meja dapurnya dan sink cuci piringnya. Di bawahnya sini sudah ada pompa air jet pump. Ceiling di bagian dapur tingginya kurang lebih 4 meteran. Jadi nggak setinggi yang di ruang tamu. Oke, sekarang kita lihat kamarnya. Kamar depan seperti ini. Ukurannya 3,5 meter kali 3 meter luasnya. Kemudian di bagian bibir bawah antara keramik sampai tembok ini sudah dibikin list, sehingga lebih enak lah kalau bersih-bersih rumah. Pas ngepel itu kan kalau bahasanya nggak kena di dinding. Ini luasnya 3,5 meter kali 3 meter kurang lebih. Ini granitnya cukup besar ukurannya. Di sana ada jendela besar yang tadi Alex jelaskan. Kemudian cat dinding warna abu-abu muda. Kemudian lampunya downlight. Ceilingnya tingginya kurang lebih 4 meter. Udah ada list-list di pinggiran plafon. Ini udah dibuatkan colokan listrik buat AC nanti. Di balik sini ada colokan listrik di bagian bawah sama stop kontak listrik, stop kontak lampu. Ini pintu kamarnya seperti ini. Kamarnya cukup besar. Ini muat untuk satu kasur ukuran 2 badan. Kemudian masih muat banyak buat naruh di sini mungkin meja rias sama lemari pakaian di sini. Cukup muat banyak karena kamarnya ini cukup luas, kamar depan ini. Kemudian kita ke kamar belakang, ukurannya kurang lebih sama. Kamar anak tapi ukurannya kurang lebih sama kayak kamar depan. Cukup luas, jadi satu kasur 2 badan plus meja belajar sama lemari pakaian bisa ditaruh di sini. Untuk cat dinding sama warnanya abu muda, plafon ceiling tinggi 4 meter, ada list-listnya sama lampu downlight. Ini lantainya sudah granit dengan ukuran gede dan ada listnya di pinggiran-pinggiran ini. Ini ada jendela yang bisa dibuka ke sisa tanah di belakang, khususnya aluminium ya. Kalau kita lihat dengan posisi seperti ini, itu kita bisa lihat ada colokan listrik sama stop kontak listrik, stop kontak lampu maksudnya. Dan itu ada colokan listrik yang sudah dibuatkan dari developer untuk AC. Pintunya seperti ini. Oke, sekarang kita ke kamar mandi. Tapi sebelum masuk ke kamar mandi, nah ini ada wastafel di sini ya. Kemudian ini ada lampu stop kontak lampu buat kamar mandi. Nah, kamar mandi seperti ini. Jadi dindingnya udah full keramik ya. Plafonnya tingginya kurang lebih 3 meteran, lampu downlight, sudah ada list-list di pinggiran plafon. Ada exhaust juga. Kemudian lantainya pakai ukuran 30-30 kurang lebih ini. Antara ruang mandi sama toilet dikasih sekat kaca. Ukuran kamar mandi ini 2 meter kali 2 meter, luasnya kurang lebih. Ini toilet duduk. Pintu kamar mandi seperti ini warna coklat. Ya, kurang lebih seperti ini kamar mandinya. Ada shower di sana. Oke. Jadi layoutnya atau denahnya itu atau komposisinya dari rumah tipe Hikaru ini, carport, taman kecil, kemudian ruang tamu, ada 2 kamar, 1 kamar mandi yang posisinya di antara kamar depan sama kamar belakang, ada sisa tanah di belakang. Kemudian di sini ada
space dapur dan ada meja dapurnya juga. Nah, sisa tanah di belakang ini mungkin sampai di sini aja, habis hujan, jadi kita lihat dari sini aja. Ukuran luas tanah, sisa tanah di belakang ini kurang lebih dari sudut sana ke sini itu panjangnya sekitar 2 meteran lah. Lebarnya dari sana ke sana itu kurang lebih 4 meteran. 4 meteran ya kurang lebih. Ini yang dikeramikan bagian sini doang, yang ini masih tanah kosong. Kalau Bapak Ibu sekalian mau bagian belakang ini jadi terbuka seperti ini, supaya ada udara-udara masuk segar dari atas, bisa juga. Tapi bisa juga dibikin kanopi transparan. Jadi cahaya juga tetap masuk, ada mungkin yang kebuka sedikit buat udara segar masuk. Tapi kalau hujan, airnya nggak jatuh ke bawah kayak gini kalau pakai kanopi transparan. Atau di full dark juga bagus juga, jadi bisa dibikin ruang tambahan di belakang sini. Bisa jadi kamar atau mungkin ruang makan, dapur ruang makan yang lebih besar di sini. Jadi di dark dikeramikan buat ruang tambahan jika Bapak Ibu beli rumah di sini dengan tipe Hikaru. Nah, itu ada pan air ya. Kurang lebih bagian belakang atau sisa tanah di belakang seperti ini.